Saya dari Blue Victory Jakarta. Sebenarnya saya ngisi di agensi lain hari Sabtu, cuman nggak boleh pulang sama JRD, suruh lanjut di sini katanya. Oke, sebenarnya saya agak grogi teman-teman kalau berbicara di teman-teman. Di sini ada Pak Suratmi, Pak Wibi, JRD itu kan para living legend semua ya teman-teman ya. Saya apa sih, Andi Irawan, anak Sekia, anak Basi Kritik, Bokencur, ya kan? Baru join 2015, sok-sokan sharing tempat ini, ya kan? Cuman apa daya, karena saya udah ada di tempat ini, jadi saya teringat dengan pesan nenek moyang saya. Nenek moyang saya bilang begini, pantang pulang sebelum padam, pantang saya pulang sebelum teman-teman capai startup, double startup dan bisnis. Mungkin kedepannya bahasa saya kayaknya agak kasar, tidak maklum dari orang Jakarta, orang Betawi ya. Kalau ngomong kayak orang nggak makan bangku sekolah aja ya teman-teman ya. Saya cuma bilang bener, saya nggak bisa makan bangku sekolah karena saya bukan layak. Ya, saya cuma bisa duduk di bangku sekolah belajar, nggak bisa makan teman-teman ya. Oke, boleh slide saya ditampilkan. Ada apa nih ya? Dari awal boleh? Iklan dulu teman-teman ya. Kok keluar nih? Katakan sama saya, muda sukses luar biasa. Muda sukses luar biasa. Kembali saya juga teringat dengan pesan dari Pak D saya dari Kebumen. Ini Pak D saya teman-teman. Nah ini Pak D saya bilang begini. Pak, kok tunggu bentar ya. Tunggu nih, ada kayaknya udah disuruh pulang kayak saya ini. Pak D saya bilang begini, kalau masih miskin sampai umur 35 tahun itu salahmu sendiri teman-teman. Ini omongan Pak D saya yang bukan saya teman-teman. Siapa yang udah usianya di atas 35? 28. Udah kaya belum teman-teman? Hampir. Kalau belum kaya artinya salah siapa? Sendiri. Itu kata Pak D saya teman-teman ya. Oke, saya lanjut sharing background saya. Pendidikan saya sekolah di SD Negeri Pekojan. Pasti nggak ada yang tahu, benar nggak? Orang Jakarta aja nggak tahu, apalagi orang Surabaya. Ya ini sekolahnya agak butut teman-teman, benar-benar butut. Lalu SMP Negeri 32 Pejagat, ini konslet teman-teman ini. Apa tanda udah mesti pulang atau gimana saya ini? Umurnya 40 bisa. Tunggu ya. Ada mana ya? Next. Nah, lalu SMP Negeri 32 Pejagalan. Saya yakin nggak ada yang tahu di sini teman-teman. Lalu SMU next. SMU Negeri 2 Gajah Mada. Ada yang tahu? Nah, ini mulai ada yang tahu nih SMA Negeri 2 Gajah Mada ya. Kalau yang sering ke Jakarta ya, ada yang tengah kota. Ini bagusan dikit. Lalu saya bisa kuliah di Bina Nusantara. Ada Binusia di sini? Semua. Ya, kenapa saya mau cerita soal background pendidikan saya? Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri semua teman-teman. Itu bukan karena saya pengen sekolah negeri, tapi kalau saya nih maunya sekolah swasta. Kenapa? Menurut saya sekolah swasta lebih bagus. Tapi apa daya tangan tak sampai, orang tua saya nggak sanggup membiayai saya sekolah. Jadi mau nggak mau daripada nggak sekolah mending masuk negeri. Kalau saya bisa kuliah itu karena dibantu sama tante saya. Kalau teman-teman perhatikan depan saya, rumah saya ukuran berapa teman-teman? 4 kali 9, 36 meter persegi, satu lantai. Isinya 7 orang.
papa mama saya 4 adik-beradik, dan 1 popo saya atau nenek saya, ya. Saya lupa tuh tidurnya di mana, saya lupa loh teman-teman ya. Karena ini apa mendingan langsung aja ya. Tes. Ya, rumahnya sangat kecil. Untung masih ada kamar mandi di dalam, nggak perlu mandi di sumur, teman-teman. Tes. Tes. Enak ini, belum. Enak ini. Atau saya nggak usah pakai mic, dengeran nggak? Pakai mic. Pakai. Tes ya. Ya, rumah saya kecil sekali teman-teman. Nah, saya mau tanya, kalau rumah yang udah rumah kecil di dalam gang sempit lagi teman-teman, itu gang sempit. Saya mau tanya teman-teman, kalau rumah di gang sempit itu rawan dengan apa teman-teman? Banjir mah rumah orang kaya juga bisa banjir, bapak ibu. Nggak mesti gang sempit. Pantai Mutiara di Jakarta waktu hampir banjir. Rawan dengan apa Pak? Kebakaran yang paling benar Pak. Karena rumahnya pada penduduk ya teman-teman ya. Saya ingat tahun 89 rumah saya kebakaran pada saat saya 1 SD. Yang saya selamatkan itu sepeda saya. Sepeda saya yang saya selamatin itu harta saya satu-satunya. Namun mama saya waktu itu sudah beli asuransi rumah teman-teman. Setelah kebakaran, cairlah asuransi rumah itu. Setelah cair, dibangun jadi 2 lantai teman-teman. Luar biasa nggak teman-teman ya? Fungsinya asuransi loh ya. Makanya lalu karena belajar takut kebakaran lagi, diasuransi lagi mama saya. Tahun 95 kebakaran lagi. Bener, ini kejadian nyata. Mau tepuk tangan ya teman-teman. Mungkin mau meledek saya deh ya. Ya. Kebakaran lagi, keluar asuransi rumah, dibangun lagi jadi 3 lantai teman-teman. Luar biasa nggak? Jadi kalau rumah teman-teman yang masih 1 lantai, nggak ada yang kebakaran aja teman-teman. Pasti jadi 2 lantai teman-teman. Itulah suka duka rumah di gang kecil. Itu susah teman-teman. Lalu saya mulai bekerja. Saya sebagai IT programmer di Adira Finance. Jadi begini-begini bisa coding loh teman-teman. Bisa bikin program. Teman-teman saya program jadi bola pantul loh teman-teman. IT team leader di Bobby Buana. Akhirnya saya buka toko di Glodok kurang lebih dari tahun 2009. Ini perjalanan pekerjaan saya. Lalu selama saya bekerja, saya punya mimpi. Mimpi saya cukup kuat teman-teman. Saya udah tanamkan sejak saya mulai bekerja, saya harus punya bisa beli rumah pribadi sebelum merit, teman-teman. Tulisannya aja merit ya teman-teman ya. Maklum anak pekojan. Rumah pribadi sebelum merit. Pada waktu itu saya karena punya rumah pribadi sekitar 800 juta. Lalu posisi saya kerja sebagai IT team leader gaji 8,5 juta. Kalau anggap nih saya orangnya irit, pelit, bin medit, kira-kira saya bisa nyisihin duit berapa duit teman-teman? 8 juta. Hah? 8 juta. 8 juta. Gak bisa makan ya Pak ya? Makan angin doang. Ada lagi teman-teman? 6 juta. Jalan ke kantor ngesot ya Pak ya? Tengah-tengah lah 4 juta ya. Cengli ya 4 juta ya. Anggap kekumpul sebulan 4 juta. Setahun kekumpul berapa? 24. 48 juta. 10 tahun kekumpul berapa? 480. 20 tahun kekumpul berapa? 960 juta. Jadi untuk memiliki rumah sekitar 800 juta, saya harus nabung selama 2 tahun ya 20 tahun. 20 tahun kemudian rumahnya udah harga berapa teman-teman? Wah nggak bener, saya nggak bisa punya rumah nih kalau ngarepin bekerja aja. Sayang pada saat itu di Jakarta belum ada program DP 0 rupiah seperti sekarang. Sayang banget ya. Wah saya nggak bisa nih, nggak bisa bekerja terus, nggak bisa dapat duit lebih banyak. Saya impian apa? Impian saya yang lain adalah saya pengen merit. Ya pengen merit lah ya. Masa mau bujangan kita ngapuk teman-teman ya. Pengen merit pakai duit sendiri maksudnya. Lalu saya pengen punya mobil pribadi. Nah, karena itu, karena menurut saya, menurut saya untuk mewujudkan impian itu, saya harus pindah kuadran
menjadi pengusaha, pebisnis. Kalau mau cepat menghasilkan income, percepatan income, harus wajib berbisnis. Nggak bisa bekerja teman-teman. Kalau bekerja sama orang terbatas, keuangan terbatas, mau naik aja susah teman-teman. Nah, ketika saya berbisnis, saya buka toko di Glodok, ini yang saya alamin. Mungkin juga teman-teman pebisnis alami teman-teman. Yaitu apa? Kalau kita mau berbisnis, pertanyaan nih, kalau teman-teman ada punya modal besar, modal lumayan lah, kira-kira mau buka bisnis apa yang pasti menguntungkan? Rumah makan ibu. Kalau ibu lihat ya di Jakarta ada namanya Pantai Indah Kapuk, tahu? Ipik ya, makanan semua ya. Tiap tahun tuh restorannya gonta-ganti loh. Artinya makanan aja berat tuh teman-teman. Ada lagi yang pasti menguntungkan? Jual beli cewek atau gimana? Kita pasok dari Indramayu atau gimana? Oh cowok. Harganya lebih mahal kok cowok ya. Ada lagi yang pasti menguntungkan? Narkoba, betul juga ya. Benar. Intinya apa kesimpulannya? Mau bisnis apapun pusing. Nggak ada yang menjanjikan pasti untung, benar teman-teman. Dan apalagi kalau kita nggak punya modal, dari mana modalnya? Apa kita nggak bisa kaya, nggak bisa sukses? Ya benar nggak? Lalu, apalagi? Next lagi. Resikonya besar teman-teman. Kalau kita berdagang, kalau kita dagangnya eceran, retail itu paling enak. Kenapa? Nggak ada resiko, dapat duit cash, tapi marginnya, untungnya lebih dikit. Setuju? Karena kuantitinya lebih dikit. Kalau mau lebih besar, kita harus beralih ke dunia distribusi sebagai distributor. Benar nggak? Cuannya lebih banyak, tapi resikonya banyak. Udah dimakan orang udah banyak lah. Saya udah sering dicia orang, dimakan orang. Ada terakhir sebelum saya toko, saya dicil orang, dimakan orang, satu bon 150 juta teman-teman. Aduh, sakit hati rasanya teman-teman. Itu yang saya alami teman-teman. Kalau teman-teman yang belum berbisnis, percaya aja dah, saya udah ngalamin. Jangan sampai teman-teman dicil dulu baru percaya teman-teman. Ya. Lalu konslet nih. Next. Terlilit hutang piutang, itu pasti teman-teman saya alamin. Nah, no flexible time. Kalau kita pebisnis atau pedagang, kalau mau jalan-jalan paling enak kapan teman-teman? Idul Fitri, paling tenang ya. Jangan sok-sokan liburan di luar lebaran dah, pusing. Itu saya alamin. Nah, next. Kenapa dengan prudensial? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita mesti jalan di bisnis pruden? Tanpa modal, betul. Saya kasih satu gambaran. Kalau ada Bank Mandiri, bank terbesar, salah satu bank terbesar di Indonesia, dengan aset 21,4 S. Waduh. Wah. Bank Mandiri. Bank Mandiri dengan aset 21,4 miliar dolar, setara dengan 300 triliun, mengajak Bapak Ibu kerjasama franchise, mau atau mau banget? Kalau diminta duit franchise 1 miliar, Bapak Ibu mau nggak? Bank Mandiri loh. Bank Mandiri loh. Nggak mau, 1M doang loh. Mau apa enggak nih? Kalau menurut saya mau, karena Bank Mandiri sangat menjanjikan ya. Bank besar hanya 1M. Harusnya mau teman-teman, ya. Lalu kenapa? Karena kita yakin pasti untung. Bank Mandiri, bank besar. Next. Lah kalau ada Bank BCA mengajak Bapak Ibu kerjasama dengan aset yang jauh lebih besar, 32,1 miliar dolar, setara dengan 400 triliun, mengajak Bapak Ibu kerjasama bayar franchise 1,5 miliar, mau atau mau banget? Kalau nggak ada duit gimana? Pinjam, dicari pinjaman kemana-mana, dibela-belain. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, pertanyaan berikutnya, jika ada perusahaan yang lebih besar dibanding 2 perusahaan paling besar di Indonesia mengajak Bapak Ibu semua kerjasama, mau nggak? Itulah prudensial teman-teman. Tepuk tangan buat prudensial. Asetnya 53,7 miliar dolar. Kita lihat back ya, back.
back tengah, back gelandang. Ya. Bank Mandiri 21,4, BCA 32,1, dijumlahin jadi berapa? 53,5 miliar dolar asetnya dua perusahaan ini. Next, kita lihat 53 sekian ya. Kemudian 53,7 miliar dolar teman-teman. Aset gabungan dari BCA dan Bank Mandiri mengajak Bapak Ibu kerjasama, gak perlu biaya. Mau atau mau banget? Mau banget. Kenapa Bapak Ibu masih main-main? Kenapa Bapak Ibu masih gak serius jalanin bisnisnya? Padahal gak diminta duit. Tadi Bapak Ibu bilang BCA menawarkan 1,5 miliar, Bapak Ibu mau bela-belain cari duit. Kenapa untuk prudensial Bapak Ibu gak mau mati-matian di bisnis ini? Padahal gak perlu biaya, gak ada resiko, gak perlu dibela-belain cari duit. Kenapa Bapak Ibu? Jawab sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu kenapa Bapak Ibu masih gak serius. Padahal ini perusahaan yang jauh lebih besar dari BCA dan Bank Mandiri. Hari ini saya berbicara mengenai why, unsur why. Kenapa kita mesti mati-matian di bisnis muda ini? Why itu berbicara mengenai goal dan dream. Next. Nah, find your big why. Next. Apa mimpi Anda? Apakah mimpi Anda begitu besar? Saya cuma bilang begini, kalau teman-teman di bisnis muda ini cuman kan ada impian, harus ada impian, harus ada yang bisa dicapai. Kalau teman-teman cuma impiannya supaya bisa beli sepeda, jangan jadi agen pruden. Carilah Jokowi, jawab nama 5 nama ikan. Ikan tongkol, ikan teri, ikan tenggiri. Pasti dapat teman-teman. Nggak usah jadi agen. Setuju? Setuju? Nah, apakah mimpi Anda begitu penting buat Anda dan keluarga Anda? Apakah kecepatan dong? Apakah Anda mundur? Baik sekali. Apakah Anda yakin prudensial bisa mewujudkan mimpi Anda? Bapak Ibu yakin nggak dalam 3-4 tahun kita income-nya bisa di atas 100 juta? Yakin. Nggak semua yakin teman. Kalau kita nggak yakin, makanya kita nggak mau bergerak berjuang mati-matian untuk mencapai teman. Kalau kita yakin 3-4 tahun kita bisa capai, kita pasti mati-matian teman-teman. Masih banyak agen yang ragu bisnis ini menjanjikan atau enggak, makanya dia belum serius. Tapi kalau kita yakin bisnis bisa di atas income 100 juta, 500 juta, bahkan miliaran, kita pasti mati-matian di bisnis ini teman-teman. Yakin dulu nggak teman-teman? Lalu apa? Sabar. Next ya. Mengapa kita mesti mati-matian di bisnis yang super unik ini? Kenapa saya katakan ini bisnis yang super unik? Karena orang untuk jadi sukses atau kaya banyak caranya Bapak Ibu. Benar nggak? Nggak mesti jalanin bisnis kemudian bisa kaya. Bahkan jaga lilin aja kaya teman-teman. Jaga lilin ngepet. Benar nggak? Kaya teman-teman. Kenapa kita mesti jalan bisnis modern? Karena bisnis modern adalah satu-satunya bisnis yang bisa membawa kita kaya tanpa modal dan tanpa resiko. Beri tepuk tangan untuk dia. Next. Jika dream Anda besar, maka kita akan terus bergerak tanpa henti untuk belajar mencari how. Orang agen-agen selalu bertanya, bagaimana caranya prospek, bagaimana caranya rekrut, bagaimana caranya capai startup. Padahal yang paling penting utamanya adalah mengapa kita mesti mencapai startup itu. Mengapa kita mesti capai PCC. Mengapa kita mesti capai income 100 juta itu. Why-nya itu harus diperkuat dulu Bapak Ibu. Next. Tebak toko. Ada yang bisa bantu jawab? Ditraktir Ibu Kris sama Pak Wibisono gitu. Bukan saya kan kamu, masa suruh keluar duit sih ya? Ada yang bisa bantu jawab? Oh, Pak Wibi, no, pada jawab semua nih Pak Wibi. Tanda makan Ibu Kris ya. Kita lihat, next. Tuli di usia 12 tahun, next, menghabiskan $40.000 dalam kurun waktu 2 tahun untuk percobaan membuat lampu pijar, next.
saya cuma menemukan cara yang tidak bisa membuat bola lampu menyala lewat listrik sebanyak 1448 kali. Saya cuma gagal 1448 kali. Cuma gagal 1448 kali. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? 3-4 kali udah ditolak orang, udah mewek. 7-8 kali ditolak orang, closing. Kayaknya ini bukan jalan hidup gua nih. Benar gak Bapak Ibu? Thomas Alva Edison gagal cuma 1448 kali. Next. Dan akhirnya sampai yang ke 1449 kali ku temukan cara untuk menyalakan bola lampu menyala dengan listrik. Cuma gagal 1448 kali Bapak Ibu. Next. Artinya jenius itu 99% harus kerja keras Bapak Ibu. Tidak ada jalan instan. Dia cuma gagal 1448 kali. Next. Tebak tokoh. Abraham Lincoln. Oh ini gak ada hadiahnya nih. Gak usah puas ya. Next. Kita lihat sejarahnya Bapak Ibu. 1831 gagal dalam bisnis. 32 kalah dalam pemilihan di badan legislatif. 33 gagal dalam bisnis sekali lagi. 36 menderita tekanan mental yang akut. 43 kalah dalam persaingan Kongres di Amerika Serikat. 55 gagal dalam persaingan untuk merebut kursi di Senat. 56 kalah dalam perlombaan menjadi wakil presiden. 1858 gagal sekali lagi untuk meraih kursi sebagai senator. Dan 1860 akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-16. Kita lihat sejarahnya dari 1831 sampai 1860, 30 tahun Abraham Lincoln mengalami kegagalan demi kegagalan Bapak Ibu. Ada yang udah jadi agent lebih dari 30 tahun? Pas belum, 20-an paling ya. 20 tahun ya. Kenapa kita udah menyerah duluan Bapak Ibu? Kenapa kita mesti nyerah duluan? Abraham Lincoln 30 tahun mengalami kegagalan. Next. Prudensial mengajarkan kita, you must have a dream, then you must find your why. Next. Nah, saya cerita dulu Bapak Ibu boleh? Next. Ada stop. Jangan next dulu. Boleh cerita Bapak Ibu? Boleh. Nah, kenapa sih saya bisa join Pruden, ya kan? Saya cerita dulu. Kalau nggak boleh cerita, saya pulang ke hotel Bapak Ibu. Saya itu 2005 pernah jadi agent. Lulus kuliah jadi agent. Lalu 3 tahun saya gugur.